Saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam program Bina Iman GKI Klase Solo. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan alangkah baiknya jikalau saudara juga nantinya akan membaca seluruh perikop yang ada, yaitu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi untuk kali ini kita akan fokus pada ayat 2 dan 3. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mempelajari, akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 dan 3. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal adanya tugas panggilan gereja yang dinamakan kesaksian pelayanan. Kedua hal itu utuh menyatu, tak dapat dipisahkan. Kenapa demikian? Karena 2 alasan yang penting. Yang pertama, saudara yang terkasih, kesaksian dan pelayanan itu saling mengisi dan saling melengkapi. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat-ayat kita tadi, para rasul giat memberitakan firman, tetapi mereka juga tidak dapat menutup mata adanya anggota jemaat yang berkekurangan. Pelayanan meja yang dikatakan pada ayat yang kedua tadi tidak lain adalah diakonia. Pelayanan untuk membantu mereka yang berkekurangan secara jasmani tentunya. Nah, kedua pelayanan itu memang tidak mungkin dilakukan oleh para rasul sendirian. Oleh karena itulah kemudian para rasul mengangkat 7 orang yang kemudian disebut dengan, kita kenal dengan diaken. Orang-orang yang melayani diakonia. Membantu mereka yang hidupnya berkekurangan supaya mereka juga merasakan pemeliharaan Allah melalui pelayanan meja tersebut. Itu yang pertama. Jadi kesaksian dan pelayanan itu saling melengkapi, saling mengisi dan sebagainya. Hal yang kedua saudara yang terkasih, kesaksian mestinya diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Dan pelayanan itulah merupakan suatu kesaksian bagi dunia ini. Kita tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan tindakan atau perbuatan itu bersuara lebih lantang daripada perkataan. Artinya mestinya kalaupun perkataan itu penting, harus juga ditunjang, harus juga didukung dengan perbuatan. Kalau orang hanya berkata-kata tetapi tidak berbuat apapun, orang hanya mengatakan dia cuma bisa berkata-kata tetapi tidak ada kenyataan dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia, masyarakat, orang-orang di sekitar kita selalu ingin melihat apa yang kita perbuat. Apakah cocok, apakah sesuai dengan apa yang kita katakan, atau yang kita katakan itu tidak ada kenyataannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kesaksian dan pelayanan tidak boleh dipisahkan. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, panggilan yang diberikan kepada kita semua, bersaksilah dan melayanilah. Sehingga dengan demikian kita memuliakan Tuhan dan sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk renungan pada hari ini. Biarlah renungan ini juga meneguhkan kami, memberikan terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.